Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab di hari ini kita boleh diperjumpakan lagi melalui channel multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai untuk sama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada tanggal 24 sampai tanggal 29 Juli tahun 2022. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sumber hikmat dan sumber firman, sebab di saat ini Engkau boleh memperjumpakan kami melalui kecanggihan teknologi. Kami hendak belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang sekiranya akan semakin mengasah pengetahuan kami tentang firman-Mu, dan kiranya penghentaran hikmat Tuhan yang akan mengarahkan kami untuk mengaktualisasikan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Dan di saat ini kami semua siap sedia untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Puji Tuhan, marilah saudara-saudara kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena Dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya,
mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan marilah kita merenungkan firman Tuhan di saat ini yang diberikan tema mengucap syukur untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu ciri khas orang percaya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika ada pada situasi senang-senang saja, tetapi juga ketika ada dalam keadaan sulit, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan sakit, dan lain sebagainya. Kita dihentar untuk harus terus mengucap syukur, sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ingat bahwa tujuan ucapan syukur itu hanya tertuju pada satu oknum saja, yaitu Tuhan Allah. Tidak ada oknum yang lain. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi dalam tema, bahwa tema kita menghentar kita untuk mengucap syukur untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini yang terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-33. Berbicara tentang Korintus, Korintus adalah sebuah kota pelabuhan dan merupakan kota yang terkemuka pada zaman Paulus. Akan tetapi, ada berbagai macam dosa yang terjadi di kota ini. Contohnya, seperti dosa percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Rasul Paulus dalam panggilan imannya, ia datang melayani di Korintus selang waktu 18 bulan atau 1 tahun setengah. Ini merupakan penginjilannya yang kedua. Walaupun ia diperhadapkan dengan tantangan, tetapi Rasul Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Dan satu masalah yang dihadapi gereja dalam konteks bacaan firman Tuhan di saat ini adalah tentang penyembahan berhala. Waktu itu kota Korintus terkenal dengan kuil-kuil penyembahan berhala. Untuk orang bukan Kristen, menyembah berhala adalah lumrah, tetapi tidak untuk pengikut Kristus. Allah yang hidup itu dulu telah menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Memang di satu sisi, jemaat Korintus percaya kepada Kristus. Tetapi di sisi lain, lingkungan yang penuh penyembahan berhala menyebabkan mereka ada dalam situasi yang sulit. Maka dengan tegas Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk menjauhi penyembahan berhala. Jemaat Korintus sudah disatukan kepada Kristus melalui perjamuan kudus sebagai lambang penebusan Kristus. Mereka tidak perlu lagi mengikuti perjamuan para penyembah berhala. Sebab jika demikian, apakah orang yang percaya kepada Kristus boleh menikmati makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Jawaban dari Rasul Paulus adalah, jikalau makanan tersebut benar-benar sebagai alat untuk penyembahan berhala, maka ia melarang keras untuk menikmatinya, karena sama saja dengan mengakui keberadaan roh jahat di balik berhala. Akan tetapi saudara-saudara, jikalau makanan tersebut tidak berkaitan dengan penyembahan berhala, maka dapat dimakan untuk kebutuhan jasmani. Nah, prinsip ini yang Paulus gunakan dalam menghadapi dilema seperti ini. Prinsip yang pertama adalah dia selalu menguji hati nurani agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Yang kedua, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, semua dipergunakan hanya untuk kemuliaan. Dan Rasul Paulus kemudian mengajak mereka melihat dirinya sebagai teladan, sebagaimana ia sendiri meneladani Kristus. Prinsip Paulus tetap, yaitu ujung dari semua perbuatan kita haruslah demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan banyak orang. Maka melalui perenungan firman Tuhan di saat ini, marilah kita, saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan berfokus untuk kepujian diri kita sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka pasti kita akan melakukan setiap hal-hal yang terbaik yang ada pada diri kita. Dan ketika kita mau untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita pasti akan mampu untuk mengembangkan setiap talenta-talenta yang Tuhan beri kepada kita dengan begitu luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan saya percaya bahwa kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini, kita akan dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk mampu selalu mengucap syukur dalam situasi dan keadaan apapun. Dan tujuannya hanya satu, yaitu untuk kepujian atau kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua, mengucap syukurlah dalam segala hal, terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan saat ini marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk bekal firman yang boleh diperdengarkan atas kami. Kami boleh mendapatkan pelajaran berharga melalui firman-Mu yang menghentar kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal dan tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kami semua yang boleh mendengar firman Tuhan di saat ini, kami akan dimampukan dan diberikan kesanggupan untuk mengaktualisasikan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, kami naikkan ucapan syukur di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Amin.